Shalom semuanya. Selamat Natal dari saya, Ibu Gembala Saron, keluarga besar Lasa, keluarga besar Supit Yapanto, untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di ruangan ini maupun juga yang ada di live streaming YouTube dan TV Agape Vision. Puji Tuhan. Hari ini kita bergembira, kita bersuka cita karena Natal 25 Desember telah tiba. Tetapi setiap kali Natal tiba, gereja tidak hanya merayakan kelahiran Kristus, tetapi juga dihadapkan dengan berbagai polemik. Ya, hari ini saya akan mengungkap dari pertanyaan penting yang harus dijawab pada hari ini. Yang pertama adalah, apakah Natal 25 Desember berasal dari tradisi pagan? Pagan itu adalah agama di Timur Tengah yang diadopsi oleh bangsa Romawi yang menyembah dewa matahari. Kita akan menerima jawabannya sebentar secara sejarah dan secara alkitabiah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah perayaan Natal itu alkitabiah atau tidak? Yang ketiga, apakah Natal memiliki hubungan dengan hari raya orang Yahudi yang disebut Hanukkah? Nanti sebentar saya akan menjelaskan dari dua topik besar yang kita akan terima sejarah, informasi, dan fakta Alkitab yang menulis tentang semua hal ini. Namun saya mau jelaskan dan tegaskan di sini bahwa iman Kristen yang dewasa tidak dibangun dari ketakutan sejarah yang memang pada realitanya saat-saat ini sangat disayangkan. Ada sebagian orang Kristen yang tidak lagi merayakan Natal karena ketakutan sejarah, karena takut dianggap bahwa orang Kristen yang merayakan Natal tanggal 25 Desember itu adalah bagian dari agama yang menyembah dewa matahari. Ini yang harus dijernihkan pada kesempatan ini. Tetapi bukan ketakutan historis atau ketakutan sejarah, melainkan pada pemahaman yang bertanggung jawab dari kisah-kisah kitab suci. Oleh karena itu, khotbah ini bertujuan bukan membela tradisi Natal, tetapi kita akan melihat makna setiap tahunnya yang kita rayakan setiap tahun. Apa inti dari berita-berita Natal yang kita terima sehingga terjadi kekuatan yang baru untuk kita melangkah terus dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan memberikan satu berkat pertama. Ada dua berkat Natal pada kesempatan ini. Yang pertama adalah polemik antara paganisme atau agama yang memuja dewa matahari dan Natal yang dirayakan oleh orang Kristen, baik fakta sejarahnya maupun klarifikasi alkitabiahnya. Kita akan membaca dalam pembacaan pertama itu yang terambil di dalam kitab Injil Lukas, maksud saya, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7.
Mari sejemput kita bangkit berdiri semua dan kita membacakan ayat ini secara bersama-sama untuk pertama kalinya, dan ayat seterusnya saya yang akan membacakan untuk berikutnya. Dalam hitungan yang ketiga kita membaca. Kelahiran Yesus 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Silakan duduk. Jadi penekanan dalam pembacaan ini yaitu klarifikasi tentang kelahiran Yesus Kristus dan fakta sejarah. Polemik paling umum terkait Natal dalam klaim 25 Desember itu berasal dari hari raya atau agama pagan, dewa matahari, penyembah dewa matahari. Nah, agama pagan ini adalah agama yang di Timur Tengah saat ini masih ada, dan itu diadopsi oleh Kaisar Aurelius, Kekaisaran Romawi, dan menjadi agama yang direkomendasi oleh bangsa Romawi, yang kemudian pada akhirnya Kaisar Aurelius ini mengeluarkan dekret kekaisaran bahwa tanggal 25 Desember itu dinyatakan hari yang dikultuskan untuk yang bernama Sol Invictus. Sol Invictus itu artinya dewa matahari yang tak terkalahkan. 25 Desember, dan dekret ini diucapkan oleh Kaisar Aurelius pada tahun 1704 Masehi atau 274 Masehi. Ya. Jadi tahun 274 Masehi, dekret Sol Invictus dikeluarkan oleh Kaisar Romawi yang bernama Aurelius. Nah, karena ada dekret ini tahun 274 Masehi, maka tersimpanlah sejarah ini sampai waktu berjalan. Kemudian para peneliti atau tokoh-tokoh Kristen modern diklaim, wah ini hari lahir dari dewa matahari yang dirayakan pada tanggal tepat 25 Desember. Ketika itu mereka dengar, maka para tokoh-tokoh ini mulai memberikan argumen, alasan yang kalau saya pikir itu adalah ya sebagai asumsi saja ya, sebagai pemahaman yang tidak mendasar sebetulnya. Oh, kalau begitu begini. Ya, taruhlah mereka merayakan 25 Desember itu adalah hari raya Dewa Matahari. Tapi kita juga merayakan 25 Desember untuk mengkanter
para kaum paganisme supaya mereka juga akan ikut di dalam perayaan Natal 25 Desember. Tapi pendapat ini sebetulnya adalah pendapat yang hanya mengkanter semua hal tersebut. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang sebenarnya bukanlah begitu. Karena masalah-masalah ini sehingga banyak orang Kristen sampai hari ini tidak mau merayakan Natal. Bahkan Natal 25 Desember itu ditiadakan. Karena apa? Karena sudah dihantui dengan sejarah masa lampau, bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari Sol Invictus atau Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Lahirnya Dewa Matahari. Maka dari itu orang Kristen harus memisahkan diri dari perayaan ini. Tak boleh kita merayakan Natal. Sampai hari ini ada sebagian orang Kristen yang sudah tidak lagi merayakan Natal. Kenapa? Karena ketakutan sejarah masa lampau. Tapi kemudian para peneliti akan dengan gigih menggali, kenapa sih kita orang Kristen ini juga merayakan Natal 25 Desember? Masa cuma hanya mengkanter Dewa Matahari supaya ada terjadi persaingan di situ? Tidak. Mereka mulai menggali. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ditemukanlah dalam naskah-naskah kuno ada seorang bapak gereja yang hidup pada abad kedua dan abad yang ketiga. Jadi bapak ini bernama Hippolytus. Hippolytus dia hidup pada tahun 174 sampai 235 Masehi. Jadi saya mau kaitkan tadi. Aurelius mendeklarasikan kelahiran Dewa Matahari pada tahun 274. Sedangkan Hippolytus bapak gereja yang hidup tahun 174 sampai 235, dia sudah menyatakan di dalam naskah kuno yang dia tulis, yang dia buat adalah Yesus Kristus itu lahir sebenarnya tanggal 25 Desember. Jadi kita melihat urutan sejarahnya di sini. Tahun 274 Aurelius mengumumkan, disitulah mulai perayaan Dewa Matahari. Tapi jauh sebelumnya, sekitar 40-an tahun sebelumnya, Hippolytus telah menyatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi jawabannya mana yang duluan? Ya, mana yang duluan di sini? Nah, tetapi yang menjadi alasan-alasan kenapa sampai Hippolytus itu menghitung-hitung bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, oleh karena itu, saya ingin kita mulai cermat meneliti kitab suci. Saya akan mengambil dari kitab suci mengenai penanggalan-penanggalan kelahiran Yesus ini supaya kita tidak bingung. Jangan terpengaruh bahwa kamu paganisme. Mungkin kita yang hadir pada hari ini di gereja ini atau yang sedang nonton di live streaming, mereka yang tidak merayakan Natal 25 Desember sedang mengejek kita. Paganisme itu. Dewa Matahari yang mereka rayakan. Padahal tidak begitu. Mereka hanya dihantui dengan ketakutan sejarah. Tetapi saya ingin membuktikan sedikit saja dari pernyataan kitab suci. Coba ditayangkan di slide tentang ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu Lukas pasal 1 ayat 26. Kita akan lihat di situ Lukas
pasal 1 ayat 26. Ya. Itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, di sini disebutkanlah waktu. Waktu yang disebutkan di sini ayat 26 berkata demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi Gabriel diutus dari sorga pergi ke kota Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Itu adalah pengumuman pertama. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya. Artinya begini. Pengumuman pertama itu adalah mulai kehamilan. Jadi waktu itu bukan setelah difirmankan begitu sudah langsung mengembang, ya. Jam pertama, kedua langsung mengembang. Tidak, ini mengikuti alur seperti yang dialami oleh wanita secara biologis. Jadi, saudara-saudara sekalian, pada waktu itu disebut di sini dalam ayat 26, dalam bulan yang ke-6. Nah, kita sudah mulai lihat ini bulan. Bulan yang ke-6 ini bukan merujuk kepada kalender Ibrani yang disebut dengan kalender yang namanya Elul. Bulan 6 itu disebut Elul. Kalau kita ukur dari situ memang tidak ada ketepatannya. Tapi apa arti bulan ke-6? Nah, saya ingin kita kemudian maju ke ayat yang ke-36. Di situ kita akan tahu apa arti bulan yang ke-6. Ayat 36 berkata demikian. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah apa? Bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi istilah bulan yang ke-6 ini yang dimaksudkan adalah bulan yang ke-6 dari kandungan seorang ibu yang bernama Elisabet. Jadi itu bulan yang ke-6 kandungannya. Nah, Elisabet ini nantinya akan melahirkan seorang tokoh besar dalam perjanjian baru yang namanya Yohanes Pembaptis. Jadi mereka beda 6 bulan. Ya. Nah, jadi bulan ke-6 di situ adalah bulan yang ke-6 dari kandungan dari Elisabet. Kalau kita membaca sebelumnya, ya, kita akan lihat ini, baca sebelumnya lagi di dalam ayat yang kelima, Lukas pasal 1. Nah, kita akan lihat di situ, ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah, di sini kita lihat ada rombongan Abia yang akan mempersembahkan korban. Ini adalah keturunan imam besar. Kita lihat sejarah Yahudi bahwa imam besar itu mempersembahkan korban di ruang Maha Suci, itu dalam konteks tabernakel.
Itu 1 tahun 1 kali, dan juga itu berlaku pada Ka'bah Salomo. Dan kalau lihat surat kitab Tawarik, itu ada rombongan-rombongan di situ, sudah disusun kalendernya. Maka di sini diduga bahwa rombongan Abia bertugas di dalam keimamatan itu sekitar hari raya Yom Kippur, karena setahun sekali itu Yom Kippur, imam melakukan persembahan korban di situ, Yom Kippur. Nah, kalau dihitung Yom Kippur itu mulai dari bulan September. Dalam kalender internasional, Yom Kippur itu jatuh pada bulan September, maka kita hitunglah 6 bulan. Ya, September, Oktober, November, Desember, ya, Januari, Februari, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi waktu yang disebut dalam bulan yang ke-6 itu adalah di mana yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-26 tadi. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Itu bulan Maret. Bulan Maret itu apa? Hari raya apa itu? Maret, April kalau di dalam penanggalan kalender internasional. Apa? Paskah. Benar. Jadi para peneliti Alkitab yang kemudian mereka sebut inkarnasi atau konsepsi pemberitahuan untuk Maria mengandung itu pada hari Paskah. Nah, itu jatuh pada bulan Maret. Dan Hippolytus menyatakan dia menghitung tanggal kalender melalui kalender Julian. Perjumpaan antara Gabriel dengan Maria itu tepatnya pada tanggal 25 Maret. Itu perjumpaan 25 Maret. Nah, sejak itu Maria mengandung dalam masa-masa secara manusia. Hitung saja dari bulan Maret. Ya. Sampai bulan berapa kemudian melahirkan? Dalam 9 bulan. Ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tepatnya pada tanggal 25 Desember. Dan Hippolytus kemudian juga sebagai bapak gereja di abad-abad yang kedua dan ketiga, dia mengumumkan Yesus lahir karena pengumuman pada hari Paskah, dan kemudian kelahirannya bulan Desember, dan juga itulah tanggal kelahiran dari Yesus Kristus yang diyakini sampai hari ini. Jadi saya mau beritahu pada hari ini, hapus di dalam ingatan kita, dalam pemahaman kita bahwa orang Kristen merayakan Natal Yesus Kristus 25 Desember dan itu dewa matahari yang mereka puja. Itu hanyalah ketakutan sejarah bagi segelintir orang-orang Kristen yang tidak memahami perjalanan sejarah yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ada hari-hari penting di situ, bukan main saudara. Perayaan Paskah di masa yang lalu bukan hanya sekadar perayaan yang biasa-biasa saja, tapi disitulah kunjungan Gabriel kepada Maria untuk memberitakan berita besar yang sangat penting itu. Sehingga lahirlah Yesus Kristus pada bulan Desember dan diyakini tepatnya pada tanggal 25 Desember. Saya tidak mau menekankan tentang tanggal dan waktu dan apapun di sini, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kelahiran Yesus itu membawa pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, apa pengaruh besar? Ini berkat yang kedua, pengaruh besar di dalam
kehidupan manusia itu dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-14. Saya mau membahas dengan sedikit ringkas pada kesempatan ini mengenai ayat ini. Inilah konsepsi pertama yang terjadi, inkarnasi. Pemberitahuan tentang Yesus itu siapa, bagaimana Gabriel memberitahukan kepada Maria, tetapi Rasul Yohanes menulis dalam konsep yang lain mengenai inkarnasi atau konsepsi firman yang telah menjadi manusia. Dia sebut dan dalam tulisannya begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saya mau angkat di sini adalah cahaya atau terang. Kenapa Rasul Yohanes menyatakan tentang inkarnasi atau Allah yang menjadi sama dengan manusia itu ada hubungannya dengan cahaya yang kemudian muncul bersinar di masa itu. Karena bangsa Israel pada masa itu diliputi dengan kegelapan. Yesaya bilang begini di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Sebab kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kegelapan meliputi. Jadi dunia Israel, dunia Yahudi diliputi dengan kekelaman, dan kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Tidak ada lagi pengharapan di dalam kehidupan. Seolah-olah kehidupan itu dalam tekanan yang berat. Memang 722 sebelum Masehi, Israel Utara dicaplok oleh Syria untuk dibawa dijadi tawanan di Syria. Tahun 606 sebelum Masehi, orang Yahudi dibawa ke Babilonia. Tidak ada pengharapan sama sekali. Mereka sudah tidak bebas lagi dalam satu kehidupan, dalam mencari jati diri mereka. Identitas diri sudah hilang. Semua menjadi gelap. Tidak ada lagi pengharapan. Tetapi dalam lebih dari 400 tahun, tiba-tiba dikejutkan dengan satu berita. Ada cahaya, ada terang yang muncul luar biasa. Kemuliaan Allah muncul. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pergi berkunjung ke Yerusalem hari ini, di mana itu adalah kota tiga agama, hari Natal ini di setiap kota atau juga di kota Tel Aviv, saudara akan melihat pohon Natal besar di sana. Tetapi di samping pohon Natal besar, ada satu benda lagi yang namanya menorah. Nah itu sana, kalau di sudut sana. Ya. Mungkin Natal berikut ini kasih bersanding mereka supaya sama dengan di Yerusalem. Ya, itu menorah yang kaki dian itu yang ada lilin di sana. Sebenarnya ini simbol dari dua perayaan agama. Natal adalah perayaan
kelahiran Yesus Kristus, yaitu penganut agama Kristen. Dan menorah atau kakidian yang dinyalakan bersandingan dengan pohon Natal di Yerusalem, Tel Aviv, dan beberapa kota yang lain, itu mereka sedang merayakan hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah bagi orang Yahudi itu adalah hari raya cahaya. Ya, Hag HaUrim dikatakan dalam bahasa Ibrani, hari raya terang. Entah mengapa, dan itulah sejarah yang luar biasa, bahwa orang Yahudi secara tidak langsung merayakan terang dalam bulan yang sama. Itu bulan Desember. Orang Yahudi punya hari raya Hanukkah itu bulan Desember. Kalau bisa melihat bagaimana Hanukkah itu dirayakan, saya hanya cuma membagikan sekilas saja tentang perayaan Hanukkah itu. Bisa nanti dapat lihat, ya, dia punya ayat dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 23, ya, supaya jelas. Ini bukan cuma sejarah, tetapi ini ada di dalam kitab suci. Kalau bisa ditampilkan, kita bisa melihat bersama-sama Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 begini. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Itu kalau dalam bahasa Ibraninya Hanukkah, Hag HaUrim. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Cukup saja. Ini hari raya cahaya, dan itu masuk pada bulan Desember dalam kalender internasional. Nah, di situ Yesus mulai mengumumkan bahwa dialah kebenaran, dialah cahaya, walaupun ditolak oleh orang Yahudi. Tetapi saya tidak mau mempersoalkan di sini karena ada nubuatan memang di dalam perjanjian lama, ya, bahwa Yesaya 60 pasal 60 ayat 1 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan terbit atasmu. Memang hari cahaya, hari kemuliaan ini dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Tetapi ini bukan kebetulan. Tuhan sudah menyatakan bahwa sebenarnya Hanukkah yang dirayakan oleh orang Yahudi itu bertepatan dengan apa yang disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, karena ayat yang ke-14 berkata, ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita semua telah melihat apa? Kemuliaannya. Cahaya terang. Jadi salah satu inspirasi, salah satu makna yang paling kita bisa lihat jernih di dalam pemaknaan Natal di sini adalah kita sedang merayakan hari kemuliaan Tuhan, hari cahaya, hari cemerlang. Mungkin saya tidak tahu di antara saudara-saudari sekalian, bulan Januari, Februari, Maret sampai November, bahkan mungkin sampai Desember, semua kita pribadi, keluarga, komunitas diliputi dengan kekelaman, kegelapan. Tidak ada lagi pengharapan. Masa depan kita sudah menjadi suram. Kita tidak bisa jernih melihat hal-hal yang sangat cemerlang di waktu yang akan datang. Hari ini adalah hari di mana kita merenungkan kehidupan kita. Apakah engkau sebelumnya merasakan kekelaman di dalam kehidupanmu? Tapi ada cahaya yang muncul dari sorga. Yesus telah lahir. Itulah alasan bagaimana para gembala di padang Efrata
melihat cahaya kemuliaan sorga dan malaikat datang memberitahukan kelahiran Yesus Kristus. Itulah alasan dari orang Majus yang datang jauh dari timur melihat cahaya bintang yang cemerlang. Mereka datang menjumpai Mesias Yesus Kristus yang sudah lahir, memberikan terang bagi kita semua. Harapan dari Tuhan pada hari ini, buka pintu hatimu supaya cahaya kemuliaannya masuk di dalam hati kita pada hari ini. Katakan amin. Haleluya.